Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Polsite, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara Polsite Talk. Tentu pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang terbaru, hal-hal yang menarik untuk kita bahas tentunya ya. Dan ini akan menjadi hazanah terbaru untuk kita semua, untuk kita kaji, dan untuk kita cermati bagaimana pendapat para ahli mengenai isu-isu yang sedang dibicarakan oleh masyarakat atau yang sedang hangat diperbincangkan. Kita kenal salah satu institusi penting dalam Republik Indonesia ini yang tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh salah satu isu yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah isu tentang pembunuhan Brigadir J. Dan hal ini pun menjadi menarik atau menjadi semakin menarik karena didalangi oleh salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo. Nah, tentu kita harus coba bahas secara lebih mendalam bagaimana sih pendapat para ahli berkaitan dengan kasus ini. Nah, Alhamdulillah sahabat Polsite telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama narasumber kita adalah dosen ilmu politik Universitas Pajajaran. Beliau adalah Dr. Yusa Juyandi, SIP MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Pak Yusa? Alhamdulillah sehat, senang bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah sahabat Polsek kita telah kedatangan Pak Dr. Yusa. Kemudian yang kedua, beliau adalah narasumber yang jelas expert dalam konteks kajian strategis dan juga pertahanan. Karena beliau adalah peneliti senior di Lespersi. Selamat datang Pak Beni Sukadis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik sahabat Polsek, kali ini telah hadir bersama kita Pak Dr. Yusa dan juga Pak Beni Sukadis. Sebagaimana tadi telah disampaikan di awal meeting ini, gitu ya, bahwa kita akan coba menelisik kembali, gitu ya, bagaimana sih kasus Verdi Sambo ini terhadap institusi kepolisian atau Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin bisa langsung direspon kepada Pak Dr. Yusa. Apa sih sebetulnya pengaruh dari isu Verdi Sambo ini terhadap citra kepolisian? Ya, nah ini menarik ya. Kalau kita bicara kasus FS ini kan bukan sehari dua hari isunya, tapi sudah sebulan lebih. Bahkan saya ingat betul sebelum waktu itu saya ikut kegiatan di Labuan Bajo itu sudah ramai soal isu FS. Dan tentu dengan dinamika yang terjadi, bagaimana kemudian skenario awal itu dibuat, sampai kemudian ada muncul klarifikasi bahwa tidak terjadi apa yang disebut dengan tembak menembak, yang ada adalah penembakan, ya, sampai dengan kemudian berbagai macam latar fenomena yang yang kemudian berkembang ya, itu membuat masyarakat bukan hanya penasaran, tapi juga kemudian menjadi bertanya-tanya terkait dengan kok bisa ya sebuah skenario itu dibuat. Dan kalau versi pengacaranya dari Brigadir J itu adalah semua ini kena prank. Masyarakat kena prank, presiden kena prank, Kapolri kena prank. Nah, itu kan kalau bicara tentang kena prank ini berarti ada yang salah. Dengan apa? Dengan sistem. Ketika kemudian kita bertanya sistem itu salahnya di mana, maka kita juga kemudian akan mempertanyakan dengan fenomena-fenomena yang lain. Tadi mungkin Kak Fajrul juga sudah menyampaikan. Tapi sebelum kita jauh ke situ, kan kita juga menganalisis kenapa kemudian waktu itu bisa sampai terjadi kameranya mati, rusak, ya kan? Rekamannya nggak ada. Tapi tiba-tiba berapa saat kemudian, ya meskipun waktunya juga agak lama, akhirnya diketemukanlah rekaman. Ketika kemudian rekaman diketemukan, muncul pertanyaan lagi, kok rekamannya berbeda? Ya, apakah ini diedit atau enggak? Lalu ketika kemudian muncul keraguan, ya pada akhirnya yang terjadi adalah public distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi, terhadap lembaga. Lembaga yang mana ya? Tentu lembaga yang kemudian sebelumnya pernah mengeluarkan statement ya, yang mengatakan bahwa
tragedi yang terjadi di Jakarta itu adalah tragedi tembak menembak karena begini karena begitu. Tapi setelah kemudian diusut lebih lanjut, kan yang terjadi adalah penembakan dan kasusnya, lokus kejadiannya itu ternyata bukan di Jakarta. Ya, muncul kemudian dugaan ini adalah terjadinya di Malang. Ketika kemudian semua skenario itu muncul, ya apa namanya kejadian-kejadian itu muncul, ya publik yang tadinya apa namanya penasaran dengan bagaimana ini bisa terjadi juga bukan hanya sekedar penasaran, tapi memunculkan juga pertanyaan keraguan terhadap institusi kepolisian terkait dengan bagaimana kemudian kredibilitas aparat. Mengapa kemudian seorang Irjen FS ini bisa mempengaruhi, kalau saya sampaikan, begitu banyak orang ya yang ada di sekitar lingkungan dia. Mungkin para juniornya atau juga mungkin para apa namanya teman-teman seangkatannya. Kalau kita bicara terkait dengan kemampuan yang bersangkutan untuk mempengaruhi para bawahan ataupun para teman-teman seangkatan, ini kan pada akhirnya juga akan menimbulkan suatu analisis kenapa bisa seperti itu. Apakah yang bersangkutan ini bukan hanya sebagai seorang pati yang apa namanya menduduki jabatan tertentu, bisa jadi karena dia punya pengaruh atau kekuasaan lain ataupun kekuatan lain, ya, di samping kekuasaan ataupun kekuatan formal, itu bisa jadi. Sehingga kan pada akhirnya muncullah isu terkait dengan adanya kekuatan ekonomi ya, yang pada akhirnya membuat FS ini seolah menjadi raja dalam institusi kepolisian atau dia bisa membentuk sebuah kerajaan kecil dalam institusi kepolisian. Nah ini menurut saya analisis awalnya, gitu Kang Fajrul. Oke, menarik sekali Pak Dr. Yusa ya, tadi telah menyampaikan kepada kita bahwa ini sangat jelas mempengaruhi kredibilitas Polri gitu ya, karena ya jangan sampai pelin-pelan gitu ya dalam memberikan statement kepada publik. Oke, mungkin selanjutnya telah hadir juga bersama kita Pak Beni Sukadis. Ada respon Pak bagaimana pengaruh dari isu tersebut terhadap kredibilitas Polri kita? Mohon izin Pak, suaranya masih di mute. Kalau kita baca kemudian kita dengar informasi awal ketika hal ini muncul gitu kan, yang menarik adalah justru pernyataan atau informasi keluar itu kan baru 3 hari setelah kejadian gitu kan. Kejadian Jumat baru diberikan keterangan pers hari Senin. Nah itu pun kan banyak kejanggalan. Artinya kan memang dari awal ada upaya manipulasi ataupun apa namanya menutupi kasus ini gitu loh kan. Dan tentu saja kan dengan zaman terbuka seperti sekarang ini, apalagi dengan media sosial yang sangat apa ya, menurut saya itu sangat apa ya, bisa dianggap sekejam lah gitu loh. Kadang-kadang dan juga adanya apa namanya satu media massa yang masih cukup apa namanya tanggap ya, terlepas dengan segala macam latar belakangnya gitu kan. Tentunya ini menjadi satu apa namanya istilahnya kompleksitas cerita itu ada skenario A, B, C, D, jangan gitu kan. Tentunya ketika itu awal beritanya tadi Saudara Yusa sudah menyatakan ada terjadi tembak menembak, tapi ternyata tidak gitu kan. Kemudian digali lagi ternyata kemudian keluarga si apa namanya Brigadir J mengadu gitu kan kepada polisi bahwa banyak sekali kejanggalan ketika peti matinya dibuka gitu kan. Pada awalnya kan dilarang juga kan pada saat itu ketika dia dibawa ke keluarga di Jambi, nggak boleh, kata dilarang, tidak boleh buka peti matinya gitu kan. Nah, ini kan satu kejanggalan-kejanggalan yang makin lama makin terbuka ketika keluarganya berani untuk mengkomplain atau bertindak kemudian melalui jalur hukum dengan pengacaranya, sehingga dengan pengaduan ini banyak muncullah kejanggalan-kejanggalan. Ya tentu saja ya, artinya dari sisi kredibilitas institusi polisi sangat jatuh sekarang. Kan nggak salah ada seminggu lalu ada semacam polling ya dari lembaga polling tertentu, ternyata kepercayaan publik kepada institusi polisi sangat turun gitu kan. Mungkin hampir di bawah 50% kali ya, mungkin sekitar itu. Artinya kan dengan kejanggalan-kejanggalan
dari cerita awal yang tembak menembak, kemudian yang sebenarnya adalah tindakan kriminal, yaitu adalah istilahnya perencanaan pembunuhan, ya, suatu perencanaan pembunuhan, entah motifnya apa itu kita belum tahu juga gitu, karena kan ceritanya ini masih panjang kelihatannya. Kalau makanya memang artinya dari sisi tadi Mas bisa bilang public trust memang sangat sangat turun sekali. Tapi di satu sisi ya, itu di satu sisi karena dengan sangat turunnya itu, saya pikir di sisi lain kita harus lihat secara komprehensif, Mas. Kenapa? Karena kita lihat komprehensif. Pertama, sebenarnya institusi Polri ini menurut saya setelah reformasi agak kebablasan. Kenapa kebablasan? Karena hampir tidak ada kontrol dari katakanlah legislatif ya, lembaga legislatif ya, Komisi 3 terutama. Banyak kasus-kasus yang mungkin seharusnya menjadi perhatian Komisi 3 tidak menjadi perhatian lagi atau tidak menjadi kritisi lagi dari Komisi 3 gitu kan. Ini ada apa gitu kan. Justru yang paling kuat mendorong adanya penggalian ataupun pengungkapan kebenaran terkait tentang penembakan ini adalah dari media massa dan media sosial gitu kan. Media massa tentunya ya mainstream media ya, semua apakah itu elektronik, apakah tulis itu kan. Dan itu hampir ya paling tidak ya masih bisa dipercaya lah paling tidak dalam media massa. Intinya artinya sebenarnya ini adalah kesempatan kita bagi masyarakat sipil, apakah itu akademisi, LSM, kemudian kelompok-kelompok mungkin pengacara, kelompok-kelompok HAM mungkin untuk mendorong ataupun apa yang disebut reformasi jilid kedua untuk polisi gitu loh. Karena saya bilang tadi hampir tidak ada kontrol dari Komisi 3. Kemudian ada kontrol juga dari Kompolnas gitu kan. Kalau bicara Undang-Undang Polisi nomor 2 tahun 2002, di situ kan ada dinyatakan ada suatu badan pengawas disebut Komisi Kepolisian Nasional yang ada di yang melekat di dan dananya tapi di bawah alokasi Mabes Polri. Nah, selama ini menurut saya justru Kompolnas justru bukan pengawas, dia lebih banyak melakukan memberikan advis, memberikan nasihat. Jadi tidak pada tempatnya, dan memang sudah lama sebenarnya, bukan saat ini saja, mungkin saya sudah 15 tahun 17 tahun lalu bilang seharusnya Kompolnas sebagai lembaga pengawas harus diberikan wewenang yang lebih besar, yaitu salah satunya adalah wewenang investigasi, sehingga bisa secara utuh kemudian bisa melihat performa dia. Kan kita harus lihat juga bahwa reformasi yang sudah dilakukan selama 20 tahun ini kan hanya bergerak di bidang reformasi legislasi sama reformasi struktural. Nah, reformasi secara kultural ini kan nggak jalan-jalan gitu loh. Legislasi, peraturan, undang-undang ada, perkap polisi ada, perkap HAM ada, perkap bagaimana bertindak untuk melindungi masyarakat, kemudian perkap lain-lain yang intinya dia bagaimana polisi bertindak di masyarakat, itu sudah semua lengkap. Tapi kenyataannya reformasi kultural atau apa namanya istilahnya budaya-budaya kekerasan ini kan masih cukup melekat di polisi. Dan kalau Anda lihat ya, artinya di beberapa konteks itu kan seperti BRIMOB itu, apa sih tugas BRIMOB itu? Itu kan semi militer gitu loh, seharusnya tidak ada. Kecuali unit kontrateror seperti Densus 88 mungkin boleh, tapi kalau BRIMOB ini kan kita harus pertanyakan tugasnya apa sih untuk menghadapi gerakan separatisme di Papua atau enggak. Nah, artinya ini adalah kesempatan kita dari kelompok masyarakat sipil dan ya terutama dari teman-teman ya itu dari LSM apakah akademisi untuk mendorong reformasi jilid kedua, sehingga kita bisa benar-benar mengawasi performa polisi gitu loh. Selama ini kan kita sulit ya paling tidak. Saya lihat 7 tahun 8 tahun belakangan ini tampaknya makin powerful polisi, entah kenapa, saya nggak tahu kenapa. Dan ini bisa dilihat lah, ada banyak tren-tren ataupun kecenderungan bagaimana polisi digunakan oleh kelompok-kelompok elit politik ya untuk menghadapi kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ini yang harus kita lihat juga secara utuh. Jadi Sambo ini hanya pintu masuk bagi kita. Terima kasih. Ya, diantaranya dari anggaran Polri juga yang terus meningkat ya Pak ya. Itu salah satunya. Itu harus diawasi. Ya. Berarti Pak Dr. Yusa dan juga Pak Benny Sukadis, di sini kita melihat bahwa adanya penurunan citra dari institusi kepolisian ini tentu menjadi efek domino ya Pak ya. Betul.
ke isu-isu yang lainnya, ya. Termasuk juga sebetulnya uh, mungkin beberapa minggu ini juga sering ada trending gitu ya soal bagaimana uh, publik atau masyarakat ingin membuka kembali isu-isu yang telah ditutup sebelumnya gitu ya, atau isu-isu yang pernah ditangani polisi tapi masyarakat merasa belum puas gitu ya. Seperti halnya isu kilometer 50 gitu ya. Ya, Mungkin bagaimana respon dari Pak Beni Sukadis dulu mungkin ya, soal isu-isu lainnya yang memang berdampak terhadap Polri agar Polri ini akan semakin terbuka dan juga semakin profesional dalam menangani pidana khususnya gitu. ya, ya. Ya, saya pikir ini mungkin ada erat kaitannya ya dengan bagaimana saya bilang tadi polisi kadang-kadang sudah bertindak terlalu melebihi kewenangan, bahkan melakukan excessive force ya, penggunaan kekerasan yang berlebihan. Dan ini kan terlihat di kasus kilometer 50 ini. Gitu. Nah, sampai sejauh mana Kapolri sekarang Pak Listio ini bisa benar kan dia terakhir kan bermasalah berjanji jika ada bukti baru dia akan membuka ini kasus kilometer 50 sehingga menjadi lebih terang benderang. Kita harus tahu bahwa dari berbagai pernyataan rekan-rekan dari LSM HAM dan hukum ini kan unlawful killing, jadi suatu pembunuhan yang di luar hukum, jadi nggak boleh kita membunuh orang tanpa ada proses pengadilan gitu. Jadi kan nggak ada, dan itu kan kalau lihat proses pengadilan itu kan jelas sekali dia nggak gara-gara dia melawan gitu tiba-tiba ditembak, kan nggak masuk akal juga gitu loh. Jadi ya ada di proses pengadilan juga jadi kelihatannya banyak skenario-skenario yang kelihatannya direkayasa juga gitu loh, sehingga seolah-olah dia benar melawan gitu loh. Tapi kan belum jelas melawan apa tidak, kan nggak jelas itu. Itu kan dari pernyataan dari polisi gitu. Nah, ini memang saya pikir ini jadi bisa menjadi pintu masuk lagi, sekali lagi bahwa untuk mendorong polisi agar lebih transparan, lebih bertanggung jawab terhadap performa apa yang selama ini dia lakukan gitu. Karena kalau tidak, jadi jangan-jangan dia di atas hukum gitu kan, padahal kan dia penegak hukum gitu loh. Jadi memang jelas ada dampaknya lah terhadap isu-isu. Baik, mungkin izin Pak Dr. Wisa tadi. Ini jelas menurut Pak Beni ini jelas akan berdampak pada kredibilitas dan agar masyarakat juga akan semakin menuntut Polri untuk bersikap profesional juga transparan. Nah, gimana respon Pak Dr. Wisa terkait dengan isu efek domino ini yang tentu semakin menekan institusi Polri? Ya, tadi saya sependapat juga ya dengan Mas Beni bahwa kasus FS ini pintu gerbang untuk apa? Untuk membuka kembali mungkin masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi bukan hanya kasus KM50, tapi juga kasus-kasus lain yang juga pernah terjadi. Dan juga kalau kita bicara soal bagaimana kemudian, ya ini kan sebagai sebuah institusi penegak hukum, maka masyarakat berharap Polri ini bisa bersih, bisa punya aparat yang benar-benar punya citra baik, dan dia tidak menjadi aparat yang justru dari belakang kemudian menikam masyarakat, gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan KM50 mungkin hanya salah satu bagian saja. Tapi bisa jadi ada kasus-kasus lain yang juga masyarakat pernah bertanya-tanya ya terkait dengan kemudian bagaimana kita bicara soal bisnis-bisnis tertentu. Ya, kalau dulu Mas Beni sering kali cerita, kemudian juga kawan-kawan dari pemerhati reformasi sektor keamanan bicara soal bagaimana kemudian mereformasi juga bisnis-bisnis yang pernah dilakukan oleh aktor-aktor keamanan, bukan cuma TNI, termasuk juga antara Polri. Nah, itu juga kita harus kemudian perhatikan juga. Sebab apa? Kalau kita bicara terkait dengan bisnis itu kan sesuatu yang kemudian yang disorot adalah bukan bisnis yang legal, tapi bisnis yang ilegal. Nah, ini akan menjadi permasalahan manakala kemudian bisnis yang ilegal ini juga masih dipertahankan. Kalau kita bicara tentang bisnis ilegal, nanti ini jatuh-jatuhnya adalah terkait dengan bagaimana kemudian fokus kerja daripada aparat kepolisian dan juga orientasi daripada aparat kepolisian itu sendiri. Jangan sampai kemudian muncul orang-orang yang tadi saya sampaikan di awal ya, ketika seseorang ini dia berada dalam institusi kepolisian, dia kan harusnya menjadi bagian integral satu kesatuan dalam rantai komando dari Kapolri. Dia tidak boleh kemudian mendirikan kerajaan tersendiri karena dia merasa bahwa dia punya
resource atau dia punya sumber daya yang dari sumber daya itu dia bisa menggerakkan mungkin kawannya atau dia bisa menggerakkan bawahannya. Dan dari mana kemudian kita akan bertanya-tanya sumber daya tersebut. Apakah sumber daya itu didapatkan dari kita bicara soal bisnis yang ilegal atau bisnis yang seperti apa? Ya ini kan karena sebagaimana disampaikan sendiri oleh dari Komnas HAM, dari Kompolnas terkait dengan temuan berapa banyak uang yang ada di rumah Ferdy Sambo, ya kan? Ya, meskipun awalnya disampaikan itu ada 900 miliar, kemudian dipertanyakan kembali, lalu kemudian disanggah oleh pihak kepolisian, lalu ada yang menyatakan bahwa itu benar adanya. Nah, ini kan pada akhirnya membuat masyarakat menjadi semakin menjadi kurang kepercayaannya kepada institusi kepolisian. Sebab apa? Sebab kalau kita bicara uang yang ditemukan itu adalah uang yang sangat banyak, meskipun kemudian ditutupi banyaknya itu berapa, masyarakat akan kemudian menerka-nerka, oh uang sebanyak itu dari manakah, gitu kan? Lantas dengan uang yang banyak itu, oh pantas aja dia kemudian bisa menjadi orang yang cukup berpengaruh atau mungkin yang sangat berpengaruh di lingkungan kerabatnya ataupun di lingkungan jajarannya sampai dengan level yang paling bawah. Yang dikhawatirkan adalah bila mana kemudian ini tidak hanya terjadi dalam satu kelompok. Kan anasir-anasir yang kemudian muncul adalah apakah ada kerajaan-kerajaan kecil lain? Tentu kita tidak ingin seperti itu. Untung saja meskipun tadi kan Mas Yodi menyatakan bahwa kontrol terhadap Polri ini di Komisi 3 emang kurang. Nah, untungnya fenomena FS ini ramai. Ya, dengan fenomena FS ini ramai, Komisi 3 jadi bisa menyoroti. Salah satunya adalah soal benar nggak nih ada uang sebanyak itu? Terus kenapa dia bisa uang sebanyak itu? Lalu dengan uang sebanyak itu dia bisa apa? Ya. Terus jangan-jangan ya ini bukan kata saya ya kan, kalau kita dengar bagaimana proses rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Kapolri, ya, jangan-jangan ada raja-raja kecil. Kalau kita bicara dalam negara itu kan raja kecil identik dengan kepala daerah. Nah ini kan dalam institusi kepolisian, lembaga yang dia menjadi sub daripada lembaga negara. Kenapa bisa ada kerajaan-kerajaan kecil? Nah, itu jadi satu pertanyaan juga. Kalau misalkan ditarik dalam kasus yang tadi disebutkan KM50, nah ini menarik kembali juga semakin menarik. Kenapa? Karena kan ada fenomena yang dianalisis itu hampir mirip terkait dengan bagaimana hilangnya alat bukti ya, terus seperti CCTV, terus kemudian juga bagaimana rest area yang ada di sekitar itu kemudian ditiadakan. Dan apa yang disampaikan oleh Kapolri, saya kira ini bisa juga menjadi suatu upaya untuk membangun kembali trust masyarakat kepada kepolisian. Selama ya apa yang disampaikan itu benar-benar dijalankan dan dipegang oleh beliau. Sebagaimana misalkan kalau ditemukan adanya alat-alat bukti baru, ya tentu harus dibuka lagi. Sebab apa? Sebab kasus KM50 ini juga kan adalah yang memegang adalah FS kan, dan juga ada beberapa orang yang di bawahnya yang sekarang juga diduga ikut melanggar kode etik, juga menjadi orang yang menghandle kasus DKM50. Itu contoh kasus yang satu. Nah tadi contoh kasus yang lain adalah tadi soal kerajaan-kerajaan kecil, soal bagaimana kemudian lingkaran kekuasaan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian institusi kepolisian ini menjadi sebuah lembaga yang dia hadir bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kebaikan masyarakat, tapi untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang dia punya nafsu kekuasaan besar, gitu. Oke, baik dari paparan Pak Dr. Yusa dan juga Pak Beni, oke, sahabat Polsek juga di sini bisa menilai gitu ya, bahwa jangan sampai institusi Polri itu dijadikan sebagai yang pertama alat kekuasaan dan juga alat pelindung bisnis gelap gitu ya. Sehingga dan juga jangan sampai ini menjadi semacam kerajaan-kerajaan yang memang
memanfaatkan pengaruh mereka sebagai aparat keamanan gitu ya untuk keuntungan pribadinya masing-masing gitu ya. Oleh karena itu mungkin tadi juga Pak Dr. Risa telah menyampaikan bahwa ada statement soal rapat dengar pendapat di DPR gitu ya yang menjadi sorotan dari masyarakat luas gitu ya. Nah, dengan adanya kasus FS ini, masyarakat juga jadi banyak nonton nih rapat di DPR kayak gimana gitu ya. Oleh karena itu atensi masyarakat ke kinerja DPR juga pasti akan bertambah. Gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana nih respon gitu ya dari Pak Dr. Yusa gitu ya, ketika dengan adanya atensi publik yang sangat tinggi ini gitu ya, bagaimana sih sebetulnya sikap pemerintah dan juga sikap DPR itu harusnya seperti apa gitu ya, agar bisa menyampaikan atau memberikan performa terbaik kepada publik. Ya, kalau kita bicara pertama pengawasan, tadi Mas Beni sudah menyampaikan sebenarnya. Pengawasan terhadap kepolisian ini memang harus lebih diintenskan ya. Bukan hanya dari internal. Saya kira kalau kita bicara tentang pengawasan yang internal itu normatif. Kita pengen tentu kemudian ada pengawasan yang sifatnya juga melekat tapi berasal dari eksternal. Harapannya memang tadinya adalah Kompolnas, tapi kemudian kita dengan beberapa kejadian-kejadian yang muncul, lalu kemudian terakhir di kasus FS, kita agak sedikit kurang bisa menaruh suatu harapan terhadap Kompolnas. Okay. Kita bisa berharap dari siapa? Dari pers, dari media, dari Komisi 3 tentunya. Lalu kemudian juga kita bisa dari teman-teman NGO, bahkan dari masyarakat luas, itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pengawasan yang sifatnya struktural, ada Komisi 3 DPR RI di situ. Fenomena FS ini bisa menjadi titik balik sebenarnya bagi Komisi 3 untuk nantinya ke depan lebih intens mengawasi bagaimana kinerja dari kepolisian. Bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya teknis, operasional, tapi juga pada hal-hal yang sifatnya pada substansi terkait dengan bagaimana capaian dari reformasi kepolisian itu sendiri. Mulai dari pembenahan pembinaan anggota, lalu kemudian juga mulai dari bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian, bagaimana kemudian juga sebenarnya Komisi 3 juga bisa memiliki peluang yang besar untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap pengaduan-pengaduan atas institusi kepolisian. Jadi ya memang selama ini sudah ada hotline ya dari langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian membuat hotline untuk mengadukan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan. Tetapi kan kalau kita bicara hotline, kita juga harus menganalisis seberapa cepat dan seberapa besar kemudian respon daripada hotline tersebut dan bagaimana kemudian masyarakat diberikan feedback. Apakah pengaduan itu sudah diselesaikan atau belum? Jangan-jangan ini cuma masuk kotak. Jadi ketika masyarakat mengadu, terus informasi masuk kotak, habis itu masyarakat nggak tahu mau dapat info dari mana lagi, apakah kasusnya udah selesai atau belum. Nah, yang bisa diharapkan tentunya siapa? Adalah Komisi 3 diantaranya. Terus kita juga bisa berharap dari teman-teman NGO yang memang concern di masalah reformasi sektor keamanan. Nah, dari kedua, ya termasuk juga diantaranya sebenarnya media ya. Dari beberapa institusi eksternal tersebut, tentu mereka dapat secara kuat ya menekan bagaimana kepolisian ini mampu kemudian mereformasi dan kemudian merubah kultur daripada lembaganya, termasuk kultur daripada para personelnya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak ada perubahan, maka yang bisa dilakukan misalkan oleh teman-teman di Komisi 3 adalah dengan mungkin bisa jadi merubah undang-undang Polri ya menjadi lebih ketat, atau kemudian dulu ada wacana terkait dengan ya udah kalau gitu polisi jangan di bawah langsung jangan di bawah langsung presiden, buatlah kemudian Kementerian Keamanan Dalam Negeri, atau mungkin Polri bisa di bawah diletakkan di Kemendagri
ya. Nah, kan kemarin nih yang unik adalah ketika Pak Tito menjadi Mendagri, muncul ekspektasi jangan-jangan nanti Polri ada di bawah Kemendagri. Tapi ternyata setelah sekian tahun nggak juga, kan? Nah, atau misalkan di apa namanya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, ya bisa seperti itu. Pokoknya apapun itu, eh, setidaknya Komisi 3 perlu lebih kencang mengawasi, dan kemudian bila tidak banyak terjadi perubahan dalam institusi kepolisian, maka Komisi 3 saya kira juga bisa menyarankan agar presiden tidak banyak terbebani. Kan kita juga tahu bahwa tugas presiden ini sangat banyak, ya. Jangan sampai kemudian gara-gara FS ini bebannya menjadi pusing, ya, dan kemudian membuat presiden tidak fokus dalam mengurus negara. Nah, untuk itu, ya tadi kasus FS ini menjadi pintu bagi pembenahan bagaimana reformasi kepolisian, termasuk reformasi birokrasinya. Apakah nantinya Polri ini perlu diletakkan di bawah Kemdagri atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM, atau membuat kementerian tersendiri? Supaya apa? Supaya nanti kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal gini, ada masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana kemudian pembinaan di jajaran kepolisian, ya, itu menteri yang bersangkutan yang langsung kemudian melakukan pengawasan, kontrol, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga dibantu oleh teman-teman dari Komisi 3. Nah, ini akan semakin bagus saya kira. Termasuk juga kalau kita bicara pengawasan eksternal, tadi ada teman-teman LSM, teman-teman media, ya, bahkan kemudian bisa juga para akademisi yang memang dia dari beberapa tahun lalu ini sudah mengamati bagaimana pergerakan daripada reformasi kepolisian. Saya kira gitu. Baik, obrolan kita sudah mulai menjurus ke operasionalisasi reformasi kepolisian. Baik Pak Beni, mungkin bagaimana responnya Pak? Bagaimana seharusnya sikap dari pemerintah dan juga DPR gitu ya, dalam menghadapi isu-isu terkait dengan kepolisian saat ini? Di sini Pak, masih di mute? Mas Isa, soal pengawasan dari sektor legislatif sudah dijelaskan secara gamblang tadi oleh Mas Isa ya. Jadi mungkin saya akan fokus pada bagaimana sebenarnya pemerintah harus menyikapi ya. Pertama ya tadi harus diambil satu tindakan yang menyeluruh ya, dalam arti harus ada tim independen yang melakukan evaluasi polisi selama ini gitu. Nah, ini ya pertama ya, apakah devaluasi ini diambil dari luar, dari dalam, tapi intinya timnya independen gitu, entah bisa juga dari KSP atau dari mana gitu kan, tapi harus dilakukan satu penilaian atau asesmen terhadap kinerja polisi secara menyeluruh gitu. Karena ini kan seperti Yusa bilang, ini kan salah satu kasus Sambo ini kan mencuat ya gara-gara istilahnya berusaha ditutupin, tapi kan banyak kasus-kasus lain yang sebenarnya sudah ditutupin juga, tapi mungkin lebih canggih nutupnya gitu, tapi ini kurang canggih gitu kan, ya intinya gitu. Artinya dilakukan satu assessment, sehingga ketika assessment itu keluar ya mungkin tadi opsi-opsinya bisa jadi seharusnya memang lembaga kepolisian itu nggak ada berada langsung di bawah presiden itu di seluruh dunia, nggak ada itu, hanya di Indonesia. Jadi sangat aneh gitu loh. Siapa yang ngawasin polisi di Indonesia? Nggak ada. Sehingga secara normatif, secara ideal, secara filosofis, memang dia harus diawasi oleh suatu lembaga atau disebut otoritas politik gitu kan. Apakah nanti di bawah Kemendagri ataupun di bawah Hukum ataupun di bawah satu kementerian tersendiri ya. Nah ini kan di situ keluarannya di situ. Jadi intinya bagaimana pemerintah harus berusaha melakukan evaluasi menyeluruh bagi institusi kepolisian, sehingga tidak untuk menghindari ada upaya kelompok-kelompok tertentu di dalam polisi untuk menggunakan kewenangannya, kekuasaannya, bahkan dengan sumber dayanya untuk menggunakan demi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Nah ini kan istilahnya itu kan raja di dalam raja gitu kan, ya sebenarnya udah jadi raja kan polisi teman, tapi ada raja lagi yang lebih besar pengaruhnya. Ini kan merepotkan gitu loh. Intinya apa bedanya dengan mafia gitu kan, kalau kita bicara kasar gitu. Jadi ini kan sudah, kalau sarkasnya begitulah. Jadi intinya kan
bagaimana membersihkan institusi polisi ini, tentunya harus diambil langkah-langkah yang cukup drastis atau proporsional, yaitu dengan melakukan suatu upaya evaluasi yang menyeluruh ya bagi institusi polisian. Itu saran saya sih. Oke, baik Pak Beni, semakin menarik nih. Nah, lalu bagaimana Pak kiranya operasionalisasi dari reformasi kepolisian ini gitu ya? Apakah tadi memang selain apa namanya diletakkan ke kementerian gitu ya, menjadi bagian eksekutif gitu ya? Apakah kemudian support system yang lain itu seperti apa gitu? Apakah harus ada perubahan undang-undang dulu? Kemudian bagaimana Pak kiranya operasionalisasi dari reformasi kepolisian ini? Iya, ya. Ya harus ada tekanan dari publik ya. Bagaimana ya pertama memang salah satu isu yang urgent adalah bagaimana melakukan revisi Undang-Undang Kepolisian itu nomor 2 tahun 2002. Nah, di situ kan dengan langkah awal dengan reformasi legislasi atau reformasi undang-undang, yaitu menjejakkan atau meletakkan polisi di satu lembaga atau di bawah satu kementerian, ini kan itu juga menjadi salah satu langkah. Tapi persoalannya apakah Komisi 3 cukup berani untuk mengusulkan itu gitu loh. Kalau teman-teman dari LSM saya yakin mau, apalagi teman-teman dari yang teman-teman yang HAM itu kan, HAM dan hukum itu kan mereka sangat mendorong mungkin untuk mendorong adanya satu apa namanya perubahan struktural bahwa bagaimana polisi di bawah satu kementerian tertentu ya gitu loh. Soalnya kalau usulan sekedar usulan kan nggak jalan gitu loh. Yang bergerak sebenarnya harus Komisi 3 tadi. Tapi tentunya di satu sisi lain presiden sendiri yang harus memberikan instruksi politik ataupun impres lah, bikin aja impres. Saya mau reformasi polisi, tolong segera direvisi undang-undang. Bisa juga jadi usulan dari pemerintah pun bisa dilakukan. Tapi soalnya apakah presiden punya keberanian itu dan juga punya komitmen nggak itu mendorong itu kan, ini kan menjadi persoalan juga bagi kita gitu, karena nggak gampang gitu. Dan kalau Komisi 3 ya itu tadi, selama desakan atau tuntutan dari masyarakat itu lemah ya dia diam-diam aja. Nah, tapi kalau tuntutan itu semakin deras, semakin kuat, saya pikir ini momen lah sebenarnya. Jadi ini momennya mungkin nggak ada 100 tahun sekali ya, jangan-jangan. Ini jadi harus kita gunakan, manfaatkan secara optimal gitu loh. Waktu-waktu ini, waktu yang pendek ini. Jadi jangan sampai lepas lah, jangan sampai lepas kita meletakkan, membersihkan, kemudian juga menata organisasi polisi supaya lebih lebih bersih, lebih transparan, lebih baik lah, dan lebih profesional. Intinya kan ujungnya kan supaya para kemudian menjadi profesional gitu kan. Ini kan menjadi tanda tanya besar gitu loh kan. Kan banyak slogan dulu promoter, sekarang presisi, apa bedanya apa di mana gitu kan. Ini harus kita evaluasi juga gitu loh. Kira-kira gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Beni. Nah, ini tentu jelas yang menjadi autokritik gitu ya, yang sangat besar gitu ya bagi institusi kepolisian agar mengevaluasi secara menyeluruh tentunya ya. Bahkan ya mungkin harus menunggu viral dulu, kemudian disikapi dengan baik ya segala permasalahan yang ada di publik itu. Gitu ya. Nah, baik Pak Dr. Wisa, mungkin bagaimana kiranya operasionalisasi dari reformasi kepolisian itu seharusnya seperti apa? Kalau masuk ke dalam operasionalisasi dari reformasi kepolisian ya, pertama saya ingin membuat sebuah pernyataan dulu bahwa kita masih punya pekerjaan rumah ya terkait dengan reformasi kepolisian. Bukan hanya tadi soal reformasi struktur dari kelembagaan kepolisian. Ya selama ini mungkin orang tidak lagi atau kurang memperhatikan bagaimana pentingnya lembaga kepolisian ini berada di bawah kementerian. Karena apa? Karena belum ada fenomena. Oke. Ataupun kalau ada fenomena yang mungkin orang terpecah karena apa? Karena paradigma politik ataupun karena kepentingan politik. Ya, tapi karena ini fenomena yang saya kira tidak berada di dalam kepentingan politik manapun, soal kasus FS dan Brigadir J, sehingga semua orang matanya terbuka. Ya. Terbuka atas apa? Terbuka atas masalah yang terjadi. Dan kemudian orang pada akhirnya melek lagi. Oh, kasus-kasus yang sebelum itu seperti apa dan kenapa ini bisa terjadi? Kan karena salah satunya diantaranya pengawasan yang dilakukan terhadap institusi kepolisian ini masih ada titik celah. Di antaranya tadi, bagaimana penempatan aparat kepolisian yang berada langsung di bawah presiden, saya kira itu juga menjadi hal yang perlu kembali dievaluasi. Yang kedua, terkait dengan tadi kultur
bagaimana reformasi kultur budaya dari teman-teman di kepolisian. Saya yakin masih cukup banyak teman-teman di kepolisian yang mereka masih punya mental positif, punya sikap untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Tetapi kemudian agar jangan sampai kalau kita bicara peribahasa ya, susu sebelang susu satu ini rusak karena adanya nila ya kan. Nah, ya karena nila setetik ini jadi akhirnya semua terlihat rusak. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Dan kita tentu berharap bahwa hal ini bisa menjadi titik balik bagi teman-teman di kepolisian untuk benar-benar menunjukkan komitmen mereka terhadap tadi kalau zamannya sekarang Pak Listio adalah presisi. Yang salah satunya kalau yang saya tahu adalah menunjukkan profesionalisme dari aparat kepolisian itu sendiri. Kalau kita bicara tentang profesionalisme, kan profesionalisme itu kan bukan cuma ngelihat dari segi formal, senyum, ya sapa, salam, enggak itu mah kalau mungkin orang ke bank juga satpam juga udah senyum, sapa dan salam gitu ya, gitu kan. Tapi kan kita pengen sesuatu yang sifatnya lebih substantif. Ketika masyarakat ada keluh kesah melaporkan suatu kehilangan, contohnya paling kecil, ya dia misalkan dia hilang ayam. Kalau kita bicara tentang pandangan orang dulu kan selalu bilang kalau lapor hilang ayam yang jadi adalah hilang kambing gitu kan, atau hilang sapi ya kan. Padahal hilangnya ayam. Nah, kalau bisa pandangan seperti itu jangan muncul lagi. Kalau misalkan seandainya ada masyarakat kecil aja dia hilang ayam dilapor ke polisi, jangan sampai masyarakat kehilangan yang lebih besar lagi. Ya, justru kalau bisa, bukan kalau bisa, polisi punya tanggung jawab untuk kemudian membantu masyarakat ya mencari. Ya, jangan kalah sama petugas damkar nih. Petugas damkar ini sudah bagus di kita ya. Ada kucing kecemplung di got pun sama petugas damkar, kalau saya lihat beritanya itu dibantu. Nah, harusnya ini pun terjadi pada institusi kepolisian. Kalau misalkan ada masyarakat kehilangan ayam, kehilangan kucing gitu kan, dicarilah misalkan itu ayam, itu kucing di mana. Jadi ini kan kita merubah mindset ya kan, paradigma. Masyarakat kita kan, kalau tadi saya balik lagi ke misalkan soal damkar. Orang kita dulu kalau misalkan bicara tentang damkar, pandangannya adalah ketika apinya sudah padam, petugasnya baru datang. Tapi kan sekarang enggak. Mereka ketika mendapat telepon, mereka respon. Bahkan terlepas dari kemudian teleponnya itu telepon bohong-bohongan. Ya, ada petugas damkar yang dikibulin juga ada yang kayak gitu. Ada kebakaran di sini, datang ternyata nggak ada kebakaran. Tapi setidaknya yang mereka lakukan apa? Mereka respon dulu di situ. Mereka datang dulu, terlepas dari benar apa enggaknya itu urusan belakangan. Nah, harusnya juga anggota kepolisian gitu. Ketika mendapatkan respon langsung mendapatkan panggilan, sigap, gerak, cepat. Ya, jangan sampai kemudian nunggu beritanya besar dulu baru kemudian direspon. Ya ini kan kasus FS, beritanya besar dulu baru kemudian benar-benar serius direspon. Ya, pada akhirnya loh kok di mana letak dari hasil reformasi kultural ini, terutama kalau kita bicara tentang mental dari aparat kepolisian. Tadi kembali lagi, tentu kita berharap teman-teman di aparat kepolisian menunjukkan komitmen mereka yang cukup besar terhadap perubahan dari kultural ini. Ya. Kan polisi ini adalah sipil. Ya meskipun mereka dipersenjatai, bukan berarti mereka kemudian punya mental yang layaknya orang punya sikap otoritarian. Oke. Senjata yang dipegang oleh aparat kepolisian bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi untuk melindungi masyarakat. Bukan untuk, ini kami punya senjata, Anda jangan macam-macam. Bukan untuk seperti itu, bukan. Tapi untuk kemudian melindungi masyarakat, membuat masyarakat menjadi nyaman, menjadi aman, ya. Masyarakat nanti bisa bangga lagi kepada kepolisian, itu yang diharapkan. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Pak Listio Sigit ketika rapat dengan pendapat dengan Komisi 3, saya apresiasi terkait dengan bagaimana komitmen beliau ya untuk membangun kembali trust ataupun kepercayaan masyarakat. Ya, supaya apa? Supaya benar-benar slogan profesional ini nggak cuma ada di spanduk, nggak cuma ada di banner, tapi juga ada dalam bagaimana nanti bentuk pelayanan yang diberikan oleh, kalau kita bicara polisi kan harusnya kan pelayanan, ya kan? Kenapa? Karena dia di situ kan mengayomi dan melindungi masyarakat. Mengayomi dan melindungi adalah bagian dari pelayanan. Dan bagaimana
posisi melayani itu kan tentu harus bisa dievaluasi dan dilihat oleh masyarakat. Gitu, Kang Fajrul. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Risa. Kita di sini bisa melihat ya bagaimana konteks struktural dan juga konteks kultural dan juga bagaimana pemerintah kita dan juga baik itu unsur eksekutif ataupun legislatif merespon isu ini sehingga bisa mereformasi kualitas dari kepolisian kita. Nah, baik, mungkin karena kita terbatas oleh waktu, amat sangat disayangkan gitu ya, karena obrolan kita sebetulnya sudah sangat menarik gitu dan publik juga akan melihat bagaimana pandangan soal kepolisian itu akan semakin terbuka gitu ya. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Beni, kiranya bagaimana Pak masyarakat gitu ya, kemudian pemerintah merespon isu Verdi Sambo dan juga kasus-kasus yang lainnya yang mungkin cenderung direkayasa itu seperti apa Pak baiknya? Sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin kritis dan juga semakin objektif dalam melihat pemberitaan. Ya baik, artinya menurut saya sih sebaiknya dengan waktu yang apa namanya momen ini memang harus digunakan secara optimal oleh Kapolri tentunya ya sebagai pimpinan institusi Polri. Dia harus benar-benar bekerja secara optimal, secara apa namanya bertanggung jawab dan apa terbuka ya dengan segala masukan ya terutama dari masyarakat sehingga tadi kan Mas Yusa sudah bilang bahwa dengan beberapa janji dia sudah dia katakan nampaknya memang dia akan bekerja secara itu. Artinya tapi kan tetap saja kita harus mengawasi kemudian juga memberikan masukan kepada polisi juga kepada pemerintah bagaimana seharusnya apa namanya kinerja kepolisian ini supaya lebih efisien, lebih efektif, kemudian ya artinya bagaimana dia menjadi pelindung masyarakat gitu loh di masa depan. Sehingga ini yang harus kita dorong lagi dari semua elemen ya masyarakat, apakah itu parlemen, apakah itu LSM, apakah akademisi, kita mari bersama-sama mendorong bekerja sama untuk apa namanya mengawasi polisi di masa depan ya sehingga kita benar-benar bisa mengandalkan institusi polisi yang bisa dipercaya oleh publik itu dan terutama oleh bagaimana pemerintah juga mendorong adanya satu reformasi yang lebih apa namanya atau juga reformasi jilid kedua ini harus diteruskan gitu. Jadi nggak bisa berhenti di sini saja. Sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Baik, Pak Dr. Risa mungkin bagaimana closing statement agar masyarakat kita ini semakin melek gitu ya, dan juga institusi Polri dan juga pemerintah baik itu eksekutif dan juga legislatif semakin mendorong adanya reformasi kepolisian. Ya, saya kira agar masyarakat kita semakin paham ya terkait dengan apa namanya bagaimana proses reformasi kepolisian. Tentu yang pertama perlu juga ada support ya dari banyak pihak, bukan hanya dari media, tapi juga dari teman-teman di Komisi 3 DPR RI ya, terus kemudian juga teman-teman dari pegiat apa namanya pengamat di reformasi sektor keamanan, akademisi juga diantaranya ya. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat tahu betul bagaimana seharusnya institusi kepolisian ini dibawa dan harus seperti apa yang namanya Polri ini dibentuk. Tentu kalau kita bicara soal polisi sebagai institusi sipil, maka konsep community policing ini menjadi satu hal yang memang harus kembali diingatkan agar tidak ada lagi bagaimana kemudian kekerasan dalam wajah kepolisian. Ya, tidak ada lagi wajah yang seram yang kemudian membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap terhadap institusi kepolisian ataupun terhadap aparat kepolisian. Nah, saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk kemudian membantu masyarakat mengingat hal tersebut. Nah, lalu kalau kita bicara terkait dengan ekspektasi terhadap perubahan itu sendiri, saya
masih punya harapan terhadap adanya perubahan dan perbaikan dalam dalam institusi kepolisian termasuk bagi aparat-aparatnya. Karena saya yakin masih banyak orang yang benar, yang baik, yang masih support terhadap masyarakat di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Itu yang harus kita support dan itu kita dukung. Saya kira kita juga nggak bisa menyamaratakan semua ya. Dan pada akhirnya kita juga harus proporsional. Mana yang kita dukung dan mana yang kemudian kita perlu benahi. Saya kira pandangan saya seperti itu. Oke, baik sahabat Polsite. Pada kesempatan ini di dialog kita soal reformasi kepolisian, di sini kita menggarisbawahi bahwa sejatinya masyarakat menginginkan institusi kepolisian yang profesional tentunya, dan tentunya yang dipercayai dan juga dicintai oleh masyarakat. Nah, karena sejatinya Polri adalah pelindung dari masyarakat kita agar kehidupan kita bisa damai tentunya ya, dan juga semakin mendukung untuk masyarakat mencapai kesejahteraan tentunya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Yusai Juyandi, Pak Beni Sukadis. Terima kasih kembali. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan juga Amin. ya, semakin sukses ke depannya. Terima kasih Pak Dr. Amin. Yusai dan juga Pak Beni Terima kasih Sukadis. semuanya ya. Sukses selalu buat Kang Fajrul, Mas Beni. Sehat terus. Sama-sama. Mas Zirul, Mas Yusa ya. Sampai ketemu ya. Ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bertemu segera. Amin. Oke, baik. Saya pamit ya. Oke, baik sahabat Polsite, pada kesempatan ini kita telah mendiskusikan soal reformasi kepolisian. Oleh karena itu, Polsite akan terus memberikan dan juga menjelaskan kepada publik mengenai isu-isu yang terupdate tentunya ya, yang akan kita diskusikan secara mendalam dan tentunya menghadirkan pakar-pakar di dalamnya. Stay tune terus di Polsite Talk. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.